Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podas. Yo Mas. Nah, kali ini kita akan membahas dengan tema dukun palsu. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng dan share video kita ini. Dan follow IG kami di podas.id. Nah, tentang dukun palsu, pasti kalian pernah mengalami yang namanya penipuan atau segala sesuatu hal lah yang tentang klinik, tapi kayaknya ini nipu nih. Contoh, pernah nggak sih kalian dapat SMS yang ingin usahanya lancar, jodoh lancar, hubungi nomor WhatsApp di bawah ini? Pernah? Pernah. Pasti pernah ya? Pernah. Dan itu kayaknya Tapi klinik itu apa sih? klinik. Apa tuh? Klinik itu kalau misalnya kau sakit, Itu bahasa Indonesia. iya, klinik itu bahasa Indonesia. Bahasa Nah, Indonesia. Kok nih aku klinik tahu? nanti tampilin ya. Sebenarnya misalnya. bukan bahasa Indonesia, bahasa lapangan lah. bahasa lapangan. Oh iya. Itu kayak dunia Kau mistik. tahu demit nggak? The Demit tahu. Ya, Nah, model gitu lah. Oh, ada klinik. Klinik. Ada Baru ini, baru dengar. ada Dunia demit, ada klinik. klinik, ada. Berarti kita dua yang biasa dunia klinik ya. Dia enggak. Iya, kalau aku Tapi dia pernah nyemplung. Pasti ada lah yang ngalamin hal yang gitu yang sebenarnya dia ngirim SMS misalnya mau pesugihan, mau santet, mau pasang susuk, Oh, iya. penglaris usaha. Pelet. Nah, ini pawang hujan. pawang hujan. Nah, nggak usah jauh-jauh kayak penglaris usaha. Dia mengiklankan dirinya di SMS untuk menglariskan usaha. Cuman usaha dia sendiri pun Usaha dalam usaha ya. usaha dia untuk menjual Menjual, usahanya iya. nggak laku gitu. Jimat bikin kaya, Jimat bikin kaya. tapi dia jual Iya. biar dia dapat Ya maksudku gitu. Karena masih banyak di kawan-kawan kita, nggak usah di masyarakat Indonesia ini masih banyak yang ketipu sama dukun palsu ini. Contoh, kalian masih ingat Ponari? masih Lah ya, dengan Masih, batu Itu aja. waktu beberapa tahun yang lalu itu dia sempat terkenal kan, sempat maksudnya. Ya, betul. Sempat terkenal lagi, kurus satu Indonesia datang Nah. ke sana. Itu padahal kalau menurut, dan memang ada yang sembuh, cuman kalau menurutku itu hanya suges pikiran Orang. mereka sendiri. Logikanya aja, kan nggak mungkin batu dicelup, sep, diminum airnya, yang iya kan bekas tangan dia. Iya. Hah? Dia habis ngapain, habis ngupil apa sebenarnya dimasukin ke dalam air, Iya. diminum. Iya. kan nggak mungkin Nggak kan? mungkin, Kalau logika. nggak mungkin, nggak Nah. masuk logika. Pernah kalian ada pengalaman kayak gini? Atau yang menurut kalian dia ngaku-ngaku dukun, dia ngaku orang sakti, cuman sebenarnya kalau dipikir secara logika, ini nggak masuk di akal. Kalau aku sebenarnya lebih ke ini, Kur. Lebih penamaan dukun di masyarakat. Penamaan dukun ya. Karena gini, ada yang sebenarnya ini bukan dukun, tapi dinamakan dukun, Ya. cuman malah konotasinya negatif. Dukun beranak. Aduh. Iya benar. Orang lebih ke bidan gitu. sebenarnya bidan ya. Nggak, maksudnya orang lebih kalau ada uang lebih nih, dia lebih utama ke bidan daripada dukun beranak. Padahal apa yang dia Dukun ini kan beranak. nggak ada gaibnya kan? Iya. Dia cuma memberanakkan anak. Nah, dibandingkan dengan dukun yang betul-betul dipanggil dukun, kalau menurutku dari 100% orang berobat ke dia, itu jauh lebih banyak yang gagal daripada yang berhasil, tapi dia nggak dapat label dukun apa istilahnya? Dia nggak dapat. Sakti. Bukan, dia tetap bagus di mata masyarakat. Tuh dukun itu aja tuh. Tuh dukun itu aja tuh. Padahal sebenarnya dukun beranak dia benar ya, nggak Dukun nipu ya. beranak betul, sedangkan Nggak palsu ya. nggak palsu. Sama kayak dukun patah tulang. Iya. tapi gini, ini kan aku baru cari nih pengertian Dukun. kata dukun ya. Dukun atau ini menurut Wikipedia nih. Dukun atau orang pintar adalah sebuah istilah secara umum dipahami dalam pengertian orang yang memiliki kelebihan dalam hal kemampuan supranatural. Nah, Gaib dong. berarti Iya, berarti gaib. yang dukun beranak nggak Itu ini ya? cuman istilah ya berarti ya. Atau Ah. jin-jin yang mau beranak datangnya ke dukun beranak. Masalahnya ada terusannya. Yang menyebabkan dapat memahami hal tidak kasat mata serta mampu berkomunikasi dengan arwah Aduh. alam gaib. Cuman kalau masalah dukun palsu ini, aku pernah punya pengalaman kayak gini lah. Pas masih aktif jadi penyiar, aku pernah punya acara itu aku namainnya
Ki Joko Pintar dan Mama Loreng. Oh ya. Nah, dulu kan ada paranormal paranormal terkenal Mama itu kan. Jadi aku memplesetkan Mama Loreng dan Ki Joko Pintar. Aku sama kawanku ada si Abi, aku memerankan jadi Ki Joko Pintar, dia jadi Mama Loreng. Tapi dia laki-laki. Dia laki-laki. Oh ya. Kami berdua waktu itu bawain siaran pagi. Isinya itu adalah ramalan bintang, zodiak. Zodiak. Jadi aku membacakan zodiak. Aku bertindak jadi dukun yang kayaknya tahu segala macam. Aku bertindak baca zodiak ini. Tahu nggak ngambilnya dari mana? Dulu kan belum ada, maksudnya internet belum kayak sekarang Ya, kan. belum. Jadi aku ngambilnya itu dari majalah dan koran-koran bekas yang di radio. Ku ambil aja yang paling bawah, asal-asal. Habis itu ku baca ini. Ya menurut ini zodiak Aquarium. Iya. Zodiak Aquarium hari ini rezekinya lancar, jodohnya hari ini kayaknya dekat nih. Nah nanti tiba-tiba ada yang nelfon tuh, ih bang, bener bang yang abang bilang nggak? Bener bang yang abang bilang, pas sekali bang, aku hari ini dapat rezeki begini-begini. Terus ada yang nanya lagi, bang, kalau jodoh Sagittarium gimana? Wah, aku bacain lagi, kalau Sagittarium hari ini jodohnya jauh. Nah maksudnya kayak gitu kok. Sebenarnya kan yang ku baca asal-asal. Yang ku baca asal-asal, yang ku kasih tahu sama mereka tuh asal-asal, tapi mereka bilang percaya aja. Jadi menurutku itu kayak sugesti aja. Tapi kalau aku nilainya itu dari gini. Yang kau ini kan Sagittarium. Iya. Iya kan? Dan Aquarium. Dan Aquarium. Ah. Dari sekian banyak orang yang berzodiak itu, satu duanya kena nih. Iya. Karena memang ditakdirkan nih sama Allah nih, Iya, gitu kan? pas lah mungkin. Iya, dia pas nelpon Iya. kau kan. Mungkin kayak gitu ya. Mungkin gitu lah. Tapi pernah kemarin beberapa bulan yang lalu ada tweet yang lagi viral. Jadi dia adalah redaksi majalah Hai atau Kawanku lah gitu zaman dulu. Jadi dia pas ditanya, dia sendiri bingung nih, kenapa orang-orang pada percaya sama zodiak padahal gua 100% ngarang bebas. Oh iya. Itu kata redaksi ini loh, redaksi yang buat Jadi tentang yang- zodiak. Jadi Yes. dia yang buat itu Dia mengakui. memberikan pengakuan. Ngakuin. Nanti kalau apa, nanti kita cari screenshotnya, kita tampilin lah. Dia buat pengakuannya kayak gitu. Pokoknya dia bilang itu 100% gue ngarang bebas dan orang percaya. Mungkin kalian salah satunya Dan orang nunggu setiap Nunggu. edisi. Iya. Wah, Kak. apa sih, kok bisa orang dengan kebodohan. Kalau menurutku, maaf ya, zodiak itu kalau menurutku kebodohan. Karena menurutku itu udah pasti bohong lah. Itu Iya. asalnya dari mana pertama? Oh, enggak Ah, tahu. itu juga Ramalan bintang itu. Ramalan bintang itu aku nggak tahu. Ramalan Mungkin bintang, kartu tarot, segala macam ya. segala macam ini Iya. apa kalender Maya. Iya. Bisa ada nama-namanya. Kan dia gitu. bawa teh biasanya. Iya. Maya. Nggak, karena menurutku itu semua kebohongan yang dibuat-buat. Itu menurutku dukun yang modernisasi. Modernisasi. Dimodernisasi. Jadi menurutku itu sebenarnya bentuk dukun yang dimodernisasi. Jadi kan kalau selama ini kan dukun kan, Berarti dukun-dukun sekarang masuk TV ya? nah, Apa masuk YouTube? Nah, kenapa masih ada yang percaya sama dukun? Selain dari agama itu juga dilarang. Nggak usah pun kita membicarakan tentang agama. Menurut logika kita aja, kalau memang kalian orang pintar, kalian seharusnya tidak mempintarkan orang yang bodoh. Kalau pintar minum apa? Kan ada nggak yang menurut kalian ada lagi? Hah? Daoi nih. Apa? Daoi banyak deh kalau Aku tentang dunia klinik. aku pernah nyembuhin orang. Oh iya. Iya dong. Aku tahu cerita itu. Iya, gimana? dia Iya. dia Jadi? dia Brunei. Dia tuh kerja di salah satu hotel di Brunei. Brunei. Nah, habis itu dia pulang. Nah, kena dia di Medan. Itu dia kena kayak penyakit. Menurut dia kena guna-guna. Menurut dia. Menurut dia. Nah, habis itu aku diminta tolong lah. Coba ini tengokkan aku, dalam hatiku apa yang mau aku tengokkan gitu kan. Cuma aku di situ ya sebisaku aku doa aja lah kan. Doa, iya. Doa aja, Ya doa untuk segala kesembuhan macam. orang kan nggak salah ya. Iya, doa aja segala macam. Nah, pas aku lagi doa-doa, adiknya kemasukan. Oh. Kemasukan. Jadi
inilah mamanya ini, karena kan orang tuanya udah nggak ada, udah berpulang, udah meninggal. Nah, jadi si adiknya ini aku nggak tahu adiknya kemasukan betul Atau pura-pura. atau pura-pura, aku nggak tahu. Aku diami aja, aku diami, tapi aku tanya siapa. Sama mana? Enggak, Oh, enggak, dia enggak Enggak ngaum ya? Enggak. ngaum, tapi dia kemasukan. Karena aku tanya assalamualaikum, waalaikumsalam jawab dia kan. Wih, dengan siapa ini? Ini mamanya katanya. Mamanya. Aku nggak tahu mamanya atau bapaknya, lupa aku. Kalau nggak salah mamanya, karena waktu itu dia bilang kau nggak ada terima kasih apa segala macam gitulah. Dia bilang kita mau. Ngomong ke si yang Oh, anaknya oke. sakit gitu loh. Udah keluar lah di situ. Jadi di depan kamu masalah keluarga lagi. Iya, aku diam aja gini. Terakhir orang ini ngobrol-ngobrol. Tapi suaranya? Ini suara adanya. Oh, Ya, suara adiknya. nggak Oh, berubah. iya. adanya. Suaranya nggak berubah. Nggak berubah. Ah. Makanya dalam hatiku entah ini Bohongan atau mana gitulah. Ya udah terakhir dibilang si adiknya ini dengan sosok ininya lah. Sini saya biar aku aja yang nyempuhin katanya. Baru dipegang lah kepalanya siapa ini. Yang dipegang kepalanya dia pun langsung macam mau muntah. Gitu loh. Nanti orang ini dua acting. Iya, aku Enggak lah ya. Aku nggak alam-alam. Tapi yang sakit tuh memang betul lemas ya dia. Oh iya, penyakit seluruh kulit. badan, Ya, ya. seluruh badan. Kalau nengoknya kasihan lah, kasihan. Ini nanah-nanah gitu. Ya qadarullah lah dia dikasih ini di sakit gitu, disuruh tobat lah. Nah itulah dia gitu dipegang kepala sama si ini adeknya nih, adek kandungnya. Keluar kau katanya. Siapa ini si yang ngomong pas gitu terakhir plastik aku bilang gitu aja, ambil plastik takut muntah aku bilang kan, gue ambil plastik sibuk lah itu satu rumah tadi ambil plastik terakhir yang pas muntah terakhir busar kali ya keluarlah semua itu ya. macam keluarlah semuanya tuh. Gue bilang ini dah, gue bilang kayaknya memang momennya aku udah harus ngomong nih gitu kan. Udahlah ini, udah mak, gue bilang udah sembuh nih kayaknya gitu. Iyalah udah sembuh katanya gitu kan. Aku pada nunggu momen aja nih. Yang betul ini dah. Ya udah mak kalau mau balik lah, mau ada pesan apa gitu kan. Ini kalau yang mau salam lah ini ngomong di sini, gue bilang gitu. Salam lah orang itu kan, ya gini segala macam. Nangis. Yang itu nangis, yang ini nangis, aduh nangis lah semua udah. Karena ini kangen apa segala macam dalam hati. Jadi ini dukun yang palsu atau Enggak. Jadi ininya pasiennya pun palsu ya? iya, tapi aku di situ bukan maksudku untuk Mendukuni. tidak. Mungkin ada Kondisimu ingin menjadi perantara lah gitu ya. rencananya Iya. gitulah gitu kan, apa memang betul ini si kawan ini diguna-guna kan gitu. Iya. Karena pada saat itu kan bodoh lah, masih banyak kebodohan gitu lah. Jadi yang kau bilang klinik demit itu mungkin Masih nempel lah. Jadi seakan-akan awak pun begini-gini Iya. ya. Itu enggak gini ya. Aduh. Gini. Nah gitu itu cerita. Jadi bukan aku yang datang ke dukun, justru Iya. aku yang jadi Dukunnya. dukunnya. Dan padahal sebenarnya kau pun tidak tahu apa yang kau lakukan ya. Kurang lebih seperti itulah. Karena sebenarnya di dunia kedokteran sendiri itu ada yang namanya efek placebo. Efek placebo ini adalah kalau misalnya kita memberikan Ini dari istilah apa? kedokteran. Jadi ada misalnya kita ngasih obat yang sebenarnya tidak ada memberikan efek apa-apa, vitamin, cuma vitamin biasa. Oh iya. Kita kasih ke orang yang sakit, kita bilang ini obatnya. Nah, orang itu minum dan di dalam pikirannya sendiri itu memang betul-betul jadi obat dan sembuh. Alhamdulillahnya sembuh. Nah, di dunia kedokteran itu disebut efek placebo. Jadi kalau menurutku sebenarnya orang-orang yang datang ke dukun terus berobat itu sebenarnya efek placebo. Yang menyembuhkan dirinya itu adalah Allah dan dirinya sendiri.
Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan, bukan si dukunnya. Karena logikanya gini, kalau memang dukun memang betul-betul bisa menyembuhkan, nggak ada lagi orang yang belajar dunia kedokteran. Nah itu makanya aku juga mau komentar itu. Kasihan para dokter. Dokter kuliah mahal-mahal, abis itu capek, dia bukunya, Ya. wah pokoknya aku tahu lah anak kedokteran ampun-ampunan lah belajarnya. Ya. Nah abis itu di saat dia praktek, terus orang ini nggak sembuh atau gimana lah maksudnya? Dibawa ke dukun. Bukan. Konotasi orang ke dokter ini, dokter ini nggak bagus, mendingan dokter sana aja bagus. Ya. Tapi dukun, mau dia itu berhasil atau enggak, orang selalu bilang dukun itu aja bagus. Iya. Orang pintar. Orang pintar itu aja. Minum apa? Ya kasihan kan. Ini ya, kita bukannya mengingkari adanya jin, mengingkari adanya sihir. Justru itu, kalau aku perkara santet, ada. santet, Sihir. bukan santet, terus Pelut. teluh, Pelet. pelet. Ada. Ini aku yakin. Kenapa? Karena ini bentuk dari sihir. Ya. Cuman kalau udah meramal, Ya. mengobati dengan cara-cara yang Ya. nggak jelas ya. Terus mindahin hujan, karena ini aku ngalamin sendiri nih. Iya, betul. Di proyek lah ya. Kan pernah tuh dulu di Ya. Lampung tuh. Jadi si apa namanya? Pawang hujan. Dia ini sebenarnya nama dia dipakai jadi direktur. Iya. Cuman dia sekaligus rangkap pawang hujan. Aduh. Ya. Kalau dia mandi, hujan turun. Aduh. Jadi dia nggak mandi-mandi. Jadi terakhirnya memang udah waktunya musim hujan. Qadarullah Allah tuh kasih hujan kan gitu. Nah. Hujan, dia nggak mandi-mandi pun hujan gitu. Terakhir dia kabur. Malu sendiri. Malu sendiri. Malu sendiri. Karena Dia kabur dia. karena dia bilang ilmunya adalah nggak mandi. Iya. Dia udah nggak mandi. Cuman yang di proyek ganti pawang hujan. Loh kok masih aja gitu loh. Iya. Ini dah. Tapi ada juga yang lucu ini, aku alamin sendiri waktu bapakku sakit kan. Jadi pas bapakku sakit ini datang lah dibawa ke dibilang dia ngakunya ustadz. Mm-mm. Cuman aku yakin dia sih dukun. Ya. Banyak tuh. Nah, jadi pas lagi datang lah ini ke tempat yang katanya ustadz itu, dia begitu kami nyampe di pintu rumah dia langsung ngomong dari dalam, silakan masuk Pak Huta Galung. Ya. Aku langsung, wah, dia dari Cokti nih gitu ya. dari ini aja, dari jauh aja, Udah tahu. belum masuk aja dia udah tahu nama kan. Masuk langsung, wah, bapak sakit ini ya, disebutin lah sakit bapak bukan. Aku langsung, wih, Sakti nih. mantap ini. Mantap nih juara Wih, nih. bapak pasti sakit ini. Nah, dia ngomongnya tuh lembah lembut dengan pendekatan bapak baca ini ya, baca ini katanya. Aku pertama, oh berarti betulan Ustaz, soalnya betul-betul pakai ayat-ayat Al-Quran. Iya. Nah, kita media pengobatannya pakai telur ya Pak, katanya. Jadi bapakku disuruh duduk, telurnya itu digini-ginikan ke badan habis itu gini. Jadi sakitnya itu katanya dipindahkan ke telur. Oh. Nah, ini nanti telurnya jangan kau masak ya katanya. Ini telurnya pecahkan aja di selokan atau gimana gitu. Wah, udah selesai berobat. Dan alhamdulillah bapakku sembuh, cuman bukan gara-gara dukun itu ya. Bapakku sembuh gara-gara operasi. Dokter ya kan. Lebih Nah, jelas. jadi setelah udah berapa lama lewat, jadi aku nanya, aku cari tahu nih kok dukun ini sebenarnya sakti gitu. Rupanya, kenapa dia bisa tahu nama bapakku, sakitnya apa, segala macam. Rupanya ada orang yang tetangga-tetangga kami itu udah datang duluan ke bapak ini dan mengasih tahu semua informasi yang berkaitan dengan bapakku. Terus Jadi, dengan PD-nya gitu. Nah, Bapak ini ya? Bapak iya. ini ya? Padahal dia sebenarnya udah tahu memang kan. Mm. Nah, jadi menurutku yang kayak gitu-gitulah. Jadi mindset kita pun karena ngiranya ini orang sakti kan udah dibilang, yang kayak kau bilang tadi, ini orang sakti nih, punya ilmu nih, orang pintar gitu. Jadi mindset kita pun berpikiran, oh iya bener dia orang pintar. Padahal sebenarnya ada hal-hal yang udah dia tahu duluan. Iya. Gitu. Tapi memang lah, kalau itu aku ngerasain kali lah. Kalau misalkan gini, itu iman di bawah kali lah. Ketika kita Gimana nak Pak Sob? Aduh. iman lagi kondisi di bawah. Karena apa? Ketika kita disanjung sedikit ya kayak Iya. misalkan,
sakti. Gulu lah. Itu Ini langsung wih, udah macam membuka praktek lah dia. Jin ini membodohi ini, membodohi lah jin ini. Dikiranya kita yang jago kan gitu. Iya. Ih, rupanya pas ini bangga, wah, besok ku cari lagi nih yang lebih banyak lagi. Iya. Gitu lah. Ustadz pun ada, aku pun ada kenal Ustadz. Katanya Ustadz. Iya, maksudnya dia di situ panggil Ustadz ya kan. Iya. Ustadz. Cuman modal peci gitu. Jadi pas datang ke situ, Sama semburan air kan? enggak, dia metodenya gini. Kita jadi nanya nih, gimana nih gini, apa, gimana Kang gitu kan. Tapi dia dipanggilnya Ustadz itu. Gimana Kang gini. Oh ya udah, bentar, saya sholatin dulu. Masuk deh ke ruangannya. Jadi keluar. Jadi ini begini kata. Karena metode dia sholat, kita yang bodoh. Iya. Ini Betul nih Ustadz nih gitu kan. Nah. Maksudnya cara dia aja pakai sholat gitu kan, disolatin dulu. Tapi ujung-ujungnya yang bikin ilfil gitu kan. Terakhirnya malah ujung-ujungnya nih kalau misalnya mau kebal ini jimatnya. Kalau mau perempuan itu Ini pakai jimatnya. apa istilahnya mandi gajah. Hmm. Ini ada semua ada lengkap. Hmm. Ini ada. Yuk, situ Ustadz Padukun kan gitu jadi ujung-ujungnya gitu. Cuma sekarang udah tahu lah, nggak ada metode itu mau pakai sholat, pakai apa, ya nggak ada itu dukun udah, dia modal peci aja udah. Karena banyak yang menyamar itu tadi aku bilang, karena kalau sekarang sebutannya orang bukan dukun lagi. Karena kalau misalnya kita bilang dukun itu kesannya kan kayak zaman Negatif ya. apa segala macam. Iya. Sekarang namanya apa coba? Paranormal. Praktisi supranatural. Oh, Ada kayak gitu. dan itu udah jadi profesi, Itu udah jadi profesi. masuk TV. Masuk TV. Oke. Padahal sudah dibilang jelas kita manusia dan jin itu tidak bisa satu gelombang yang Iya. sama. Itu sudah jelas peraturannya seperti itu, dan yang tadi kayak gue bilang nggak usah disangkut pautkan dengan agama pun, dengan logika aja kita bermain nggak akan mungkin. Jadi nggak bisa dalam satu gelombang ya. Nggak akan Karena bisa. walaupun Walaupun kayak gitu. Kita ini yang kayak gitu-gitu rame loh. Rame. Contohnya yang masuk TV, yang masuk iya. TV apa yang masuk TV, salah satu TV lah. Yang gambar-gambar bukan? Bukan. yang sipit. Mama. Oh iya. Oh, Iya. Itu Tahu, kan tahu. ngantrinya kor Iya. apa nggak berhari-hari orang Iya. di situ. Ya sempat ada kasus kemarin itu ya. Iya, Iya, kasus iya. dia. Nah, dia kan metodenya vote. Nah, Iya. vote. Masukkan apa? Manggil- Apa kau kata? Manggil malaikat, Iya. manggil ini ya kan. itu itulah. itu beda ya, maksudnya ada yang memang itu kan dia menyembuhkan secara klinik kata dia kan. Iyalah. Itu sangat berbeda dengan ini ya, pengobatan tradisional yang kayak toto, yang kayak Beda, tusuk, iya. pijet, itu beda ya. Beda. Kalau itu memang kalau yang pijet apa segala macam Ah, memang- itu belajar. Belajar. Setidaknya biarpun dia tidak belajar itu, atau mungkin ilmu keturunan. Maksudnya Iya. diturunkan dari bapaknya. Ya diajarin juga Diajarin kan anaknya. ujung-ujungnya Iya, kan. diajarin. Kalau ini kan semedi. Aduh. Enggak, ini kan prakteknya udah jelas-jelas gitu loh. Ya. Gini ngamuk nanya si orang ini, si pasien ini ngamuk. Iya. Habis itu ditanya kau apa, kau siapa, kau ngapain, kau dalam hati itu di Ngapain ya? depan TV. Itu ngapain ya? Enggak, maksudnya dia nanya itu buat apa coba? Iya, aku pas nonton itu ini kayak aku dulu gitu. Kayak aku dulu. Kau merasa seperti ini ya, deja vu ya? Iya, Bukan. Berarti kau ngerasa senior dong? Junior gue nih. Soalnya kok Tapi kasihan anak-anak. Iya. Di saat kita menanamkan jangan takut, tapi orang tuanya begini. Iya. Betul. Karena ini di daerahku Pur ya, maksudnya di nggak tahu lah yang lain, cuman di sekitarku, maksudnya di daerahku sana ada istilahnya begini orang tua itu. Di saat kita bandel iyalah, bandel ya, maksudnya banyak anak bandel entah biasanya kan suka ngambil uang orang tuanya, Ya, suka ya. apa. Tapi ujung-ujungnya orang tua ngancamnya gimana coba? Awas lu ntar awas nanti mama ini apa namanya? Diambil wewe gombel. Bukan, tanyain sama dukun ini, dukun itu. Oh. Ngaku nggak katanya? Ujung-ujungnya saya nggak ngaku. Dukun. Jadi ini menggiring anak jadi Percaya. percaya dan takut sama Takut. sosok ini gitu loh. Maksudnya seakan-akan itu tuh betul. Intinya sebenarnya bukannya kita tidak percaya dengan adanya
santet, teluh. Kalau itu percaya. Percaya. Itu sihir. Percaya. Itu jin punya kerja lah Ya, itu. sihir itu ada, memang ada. Ya, cara penangkalnya apa ya? Kita dengan ibadah kita sendiri. Dan yang namanya jin pasti pengen membodohi manusia. Intinya kita jangan sampai tertipu. Ujung-ujungnya kartun pun dibuat jadi pocong-pocongan. Iya. Benar. Kuntilanak-kuntilanak, walaupun itu disetting kartun, tetap Iya. aja nanti anak itu jadi Iya. momok gitu. Jadi seakan-akan gelap dikit takut, ini dikit takut. Dan yang pasti kita jangan tertipu dengan label-label yang orang-orang yang kayaknya keren ini. Yang namanya yang dia ngaku ustadz lah, Iya. dia ngaku dia praktisi bla 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 segala macam, dia bisa menggambar makhluk halus Iya. segala macam. Gak ada, dia menggambar makhluk halus ya dia seniman. Dia jago gambar Dia gitu. jago gambar, mau tutup mata kayak gimana pun ya. Kayak gitu, yang penting kita jangan tertipu, harus percaya dengan yang namanya sihir dan yang lain-lain dan jin, Iya. tapi kita jangan sampai tertipu dengan Ya, tipu daya mereka Iya. dan orang-orang yang tertipu dan mencoba menipu kita. Iya, seperti contohnya itulah tadi meramal, Ya. habis itu mengobati dengan cara yang nggak masuk akal, Iya, gitu teknik kan. marketing. Teknik marketing, ya. Iya. Tau nggak yang paling aneh aku pernah dapat teknik marketing apa? Apa? Jadi kalau misalnya ada orang mau jual tanah, ambil tanahnya itu, bawa ke yang ngaku ustadz itu, nanti sama ustadznya dibacain supaya laku, Tahu, iya, iya. supaya laku nih. Iya, 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 iya. Coba. Masalahnya ini dukunnya di mana, Iya. tanahnya di mana, jauh-jauh nih pesawat nih. Iya. Nah, yang kayak gitu. Yang kayak gitu janganlah, Iya. janganlah. Oke. Nanti masuknya tiba-tiba pas di bandara, buat apa nih tanah? Nah, jadi seperti itu buat para yang masih ngikut-ngikutin kayak gitu ya, udahlah tinggalin lah. Secara Iya. logika aja tuh nggak masuk di akal ya. Iya. Oke. Buat orang tua, kontrol anaknya, Iya. jangan tontonin yang walaupun itu bersifat kartun, janganlah. Habis itu zodiak tinggalkanlah, karena banyak kuliah anak SD nungguin zodiak tuh. Padahal udah Anak jelas SD tadi yang gue bilang ya. nungguin zodiak gitu loh. Padahal dia percintaan masih lama. Habis itu karir masih lama. Iya. Ini apa ini? Kalau anak SD kan, aduh, hidupku kayaknya berat kali. Hei, hidupmu berat, mungkin masalah terberatmu PR matematika. Iya, belum ketemu fisika. Sekian podcast kita kali ini. Yang pasti jangan lupa Subscribe, share, dan komen. Ya, Ya. terus jangan juga follow di IG kami di ponas.id. Lonceng juga jangan lupa ketinggalan. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.